Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa ayyatuhal muslimat haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa wa qad faza man ittaqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hadirin wal hadirat awil musyahidina wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan, alhamdulillah pada petang hari ini, di hari Rabu 15 Zulqa'dah, salah satu dari bulan haram, kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengukir amal di sini. Mudah-mudahan diberikan taufik sejak awal sampai akhir, dan semoga senantiasa diberi kesempatan seperti ini. Tentu kita berharap kepadanya amal ini semoga ikhlas semata karenanya dan mengikut serta mencontoh sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga di saat kita bertemu, kita insya Allah dalam keadaan bergembira karena amalan kita diterima. Oleh itu saya mengingatkan diri saya dan juga saudara semuanya, saudaraku, bapak-bapak dan ibuku semuanya, untuk senantiasa memperbaharui takwa kepadanya, yaitu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan dan tegahnya. Dan contoh terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh apa yang dibuatnya dan kita tinggalkan apa yang sengaja ditinggalkannya, karena disitulah kita mendapatkan kemenangan insya Allah, karena mengikuti jalan yang terang benderang dan lurus serta lempang. Bapak dan ibu kaum muslimin muslimat, rasanya udah lama kita tidak jumpa. Hanya 3 bulan lah, dari bulan Maret Ustaz ya Bu ya, sampai sekarang bulan Juni. Memang penyabar antum ya, menanti aku kembali. Masya Allah, hampir-hampir pula tidak jadi ya. Nah, ini karena diceng, ini bulan ini saja, bulan depan insya Allah pertemuan kita lebih cepat lagi insya Allah. Kembali ke pekan pertama hari Rabu ya. Alhamdulillah masih bersemangat. Oleh sebab itu tidak boleh singkat-singkat. Insya Allah ta'ala. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Masih bersama Imam Syafi'i rahimahullah. Kemarin sudah dimulai dengan Al-Nasikh wal Mansukh. Di antara bentuk-bentuk keterangan dalam kitabullah
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya ayat-ayat atau hadis-hadis yang menasakh dan dinasakh. Sudah kita sebutkan an-naskhu fil lughati, nasakh menurut bahasa kemarin adalah ar-raf'u wal izalatu wat tabdil wat taghyir, yaitu mengangkat, menghapus, mengganti, merubah. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya bisa saja menetapkan suatu hukum kemudian diganti dengan hukum yang lain, karena rahmatnya kepada kita seperti yang disebutkan oleh imam kita Syafi'i dulu, bukan karena ketidaktahuannya, dia lebih tahu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala bisa menasakh hukum atau agama-agama secara keseluruhan, kan ada syariat Nabi Nuh kemudian dinasakh oleh syariat nabi-nabi setelahnya. Misalnya ada syariat Nabi Musa dinasakh oleh syariat nabi-nabi setelahnya, syariat Nabi Ibrahim dinasakh oleh nabi-nabi setelahnya, seluruhnya dinasakh. Sekarang seluruh agama yang ada sebelum kita dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dah itu sudah habis masa berlakunya. Apa istilahnya itu? Kalau dah habis masa lakunya, expired. Ya sudah tidak berlaku lagi. Yang menetapkan itu ia yang menggunakan, yang menciptakannya dulu. Dia juga ciptakan agama itu, agama Yahudi di masanya, agama Nasrani di masanya. Lalu katanya dah datangnya syariat Islam, semuanya sudah diangkat dan dinasakh. Nah, kalau seluruh itu bisa dinasakhnya, apalagi 1, 2, 3 hukum yang ada dalam agama ini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqdir. Rabbmu maha berkuasa melakukan apa yang dia kehendaki, sebagaimana dia maha berkuasa mencipta apa yang dia kehendaki. Maka berimanlah orang beriman, kufurlah orang yang kufur. Kan gitu Ustaz? Ada yang beriman, ada yang kufur. Kadang-kadang kita tidak semangat pula, demi toleransi tidak boleh bilang orang kafir katanya. Apa dalilnya? Ada ayatnya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Kan Allah menyebut agama katanya. Dan terserah. Lalu ditanya, itu di surat apa Pak? Di surat Al-Kafirun. Oh, ternyata ada orang-orang kafir rupanya di surat Al-Kafirun ini. Dia lupa bahwa itu dia namanya surat Al-Kafirun. Antum tidak boleh nuduh-nuduh orang munafik katanya kan. Nah, dia lupa pula bahwa ada namanya surat Al-Munafiqun. Allah musta'an. Oleh itu kadang-kadang itulah, kalau bicara tanpa ilmu memang seperti itu. Hal yang sederhana saja tidak bisa dicerna. Apalagi hal-hal yang lebih mendalam. Pasti dia kalau mencoba berenang tenggelam. Ya karena tidak berilmu. Dan sekali saya katakan orang cerdas tak semuanya berilmu, tapi orang berilmu mesti cerdas. Kadang-kadang orang dengan cerdasannya merubah-rubah agama dia. Tapi ketika bertemu dengan orang berilmu yang cerdas baru tahu, oh iya ternyata saya salah katanya. Nah di sini perlunya kita selalu belajar ilmu. Ya khususnya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang menyimak dari awal dan masih hafal sampai sekarang, ya masih kita tahu bahwa betapa besarnya akalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena dia, kalau kita sekarang istinbat hukum, pasti menukil pendapat ulama ini, pendapat lalu kita komparasikan. Apa bahasa kampung saya itu, bahasa sini apa komparasikan mana? Membandingkan, membandingkan. Habis itu mana yang cocok buat kita, rajih dia, tidak cocok buat kita, marjuh dia. Itu kadang. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak, dia sendiri yang langsung mengistinbat, sehingga jadilah dia imam usuliyin wal fuqaha. Jadi kalau antum tidak bisa jadi imam mazhab. Yang sedih anak juga loh, bukan antum saja, saya juga tidak bisa jadi imam mazhab. Nah, oleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi kita tahu betapa besarnya Imam Syafi'i rahimahullah.
Dan dia yang mengatakan bahwa ada an-nasikh wal mansukh dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita masuk pada an-nasikh wal mansukh alladhi yadullu al-kitabu ala ba'dihi was sunnatu ala ba'dihi. Bab tentang an-nasikh wal mansukh, yang menasakh dan yang dinasakh, yang ditunjukkan sebagiannya, yang dibuktikan sebagiannya oleh Al-Quran dan sebagiannya oleh As-Sunnah. Jadi ada sebagian hukumnya itu dinasakh dengan Al-Quran dan sebagiannya ditunjukkan nasahnya dengan As-Sunnah. Bukan dinasakh dengan Sunnah, tidak, tapi dalalahnya, pembuktiannya dari As-Sunnah. Ya, jadi pembuktiannya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Alinea 336. Qala Asy-Syafi'i mimma naqala ba'du man sami'tu minhu min ahli ilmi. Di antara yang diriwayatkan oleh sebagian ulama yang pernah saya dengar. Jadi Imam Syafi'i juga selalu menisbatkannya kepada ulama, karena memang tidak mungkin seorang jadi ulama kecuali sudah belajar pada ulama. Ini perlu didudukkan sebagian orang-orang yang menganggap diri akademisi sampai sekarang susah juga memahami hal ini. Ketika kita mengatakan, menukil perkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, siapa yang mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, ainul ilmi langsung, akan kokoh. Dan siapa yang mengambilnya min jarayanihi, dari aliran-alirannya, dia akan goncang oleh gelombang fitnah, syubhat dan wamalat bil ibarat, dan cenderung melihat retorika. Mana yang bagus retorikanya, itu yang paling hebat. Mana yang populer, mana yang viral, itu yang paling kuat. Jelas? Waqtalafat anil aqwal, akhirnya bingung mana pendapat yang benar, akhirnya tidak boleh satu pun disalahkan. Sehingga diusunglah, asal ada pendapat pasti semuanya mungkin benar, kecuali satu, pendapat Wahabi. Itulah kan itu masalahnya. Kecuali yang benar tidak boleh dibenarkan. Itu masalahnya. Ada seorang guru besar dan dianggap ulama besar, padahal pemikir besar dan juga sering bermulut besar. Ya, dengan mengatakan kami di sini menganut paham pluralitas. Pluralitas, bukan pluralisme. Pluralitas ta'addudiyatul ara', bahwa kita menghormati seluruh pendapat. Tidak boleh menyalahkan. Pendapat yang berbeda tidak boleh saling menyalahkan. 13 detik setelah dia mengucapkan kata-kata ini, bagaimana dengan Wahabi? Oh, Wahabi tidak mungkin. Bukankah Wahabi itu satu pendapat? Bukan Wahabi itu satu pendapat? Orang Islam? Tidak ada Wahabi di sini. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Memang tidak ada Wahabi itu. Itu hanya sebuah trik penjajah untuk memecah belah umat, bekerja sama dengan orang Syiah. Tapi banyak yang tidak mengerti dan tidak paham, menganggap ada. Ya, awak ada Mekik, kita mengatakan saya 15 tahun belajar di Madinah, tidak ada materi namanya Wahabiyah, itu tidak ada. Kita tidak pernah digiring untuk harus ikut Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, tidak ada. Oh, mungkin secara tak sadar antum digiring untuk itu. Kalau tak sadar berarti tidak mungkin berilmu, Ustaz. Antum kira saya orang tak sadar ya? Masa orang belajar tak sadar gitu? Iya, kalau tak sadar, ayo sadarkan saya, bawa Al-Quran, bawa hadis, diruqyah saya dengan biar tahu bahwa saya sedang sadar, bukan tak sadar. Buktinya kita diajak belajar kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i, diajak untuk belajar kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, Al-Majmu' Imam An-Nawawi, Al-Mughni Ibnu Qudamah, Al-Furu' Limardawi dan sebagainya. Seluruh mazhab kita pelajari. Antum untuk bilang tanpa sadar. Jelas? Nah, kita selalu digiring untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah
mengikuti pemahaman as-salafus salih min hadhil ummah. Tidak pernah dibatasi dengan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tak pernah dibatasi dengan kitab-kitab Ibnu Taimiyah, tak pernah dibatasi dengan kitab-kitab Masyayikhud Da'wah, apalagi dengan kitab-kitab Al-Albani dan murid-muridnya. Tidak ada dibatasi. Baca seluruh kitab ulama. Siapapun mereka yang kuat pendapatnya menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman as-salaf, yaitu as-sahabah radhiyallahu anhu, dan yang mengikuti mereka dengan baik, ikuti itu. Tetap juga menghormati pendapat yang lain. Cuman antum telah baru belajar Rabu, Kamis potong celana, Jumat panjangkan jenggot, Sabtu jadi mufti. Itu betul lah masalahnya. Nah, itu memang enggak ada, memang di antara kita yang begitu semangat ngaji 3 hari lebih hebat dari Ustaz Dasman yang belajar 15 tahun di Madinah. Itu masalahnya. Oh, ternyata Ustaz Dasman itu tidak sunnah ya katanya. Mana antum tahu? Dia tidak ngaji di Raudhatus Shalihin. Oh, nah, itu yang masalah itu kita. Karena kita salah ngaji. Ya, dikasihkan jurus pemungkas kepada pemula. Latihan fisik belum selesai, latihan adab belum sudah, tiba-tiba sudah jarh wa ta'dil. Akhirnya menjadi jama'atut tahzir. Yang pandainya mentahzir dalam ilmu sangat lemah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dewasa, ya kan? Antum tidak nuduh saya lagi kan? Alhamdulillah. Dulu iya memang. Dulu nah. Saya merasakan itu ketika baru pulang itu, saya rasa betul. Saya bilang tidak apa-apa. Karena memang tak kenal maka tak sayang, apalagi cinta. Tapi besok kalau udah tahu pasti meleleh dia semua. Ya saya biarin aja, saya tidak perlu 1-2 orang yang mau dengar. Tidak ada pun dengar, saya tetap bicara selama masih ada suara. Kalau nampaknya curhat juga nampaknya. Enggak. Maksudnya saya katakan, ada orang yang mengatakan kita menganut pluralitas pendapat. Boleh berpendapat siapapun, tidak boleh disalahkan. Tapi 13 detik, berapa menit itu? Oh, tidak sampai semenit. Ya, 13 detik saja dari ucapan itu ketika datang pendapat Wahabi. Oh, Wahabi tidak mungkin hidup di sini. Berarti Wahabi bukan pendapat. Alhamdulillah. Kita bukan Wahabi, kita Muhammadi. Ya, kalau memang ikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, harusnya gelarnya Muhammadi, bukan Wahabi. Tapi Allah musta'an. Ala kulli hal, jangankan kita, Nabi pun dulu dituduh. Nabi dituduh enggak dulu? Apa tuduhannya? Syiah? Penyair. Baguslah pujangga tuh saya. Bukan dibilang kadzab, pendusta, dibilang majnun, gila, dibilang kahin, dukun, dibilang sahir, tukang sihir. Alhamdulillah saya belum. Ya, belum ada yang bilang saya gila, alhamdulillah, karena belum jadi wali. Ya, belum mendaftar. Ya, saya sudah ingat dari dulu lagi sudah ingatkan, Mat, jangan daftar jadi wali, Mat. Ya, enggak daftar juga tuh. Akhirnya itulah. Jadi kalau semakin banyak bayarannya semakin tinggi kewaliannya. Ya, semakin banyak bayarnya semakin tinggi kewaliannya. Enggak payah-payah jadi wali sekarang. Tinggal ada nomor registrasi. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral kiram. Jadi Imam Asy-Syafi'i tahu bahwa min barakatil ilmi azwu ila ahli. Bahwa ilmu itu berkah kalau dinisbatkan kepada ahlinya. Dia bilang kan, saya dengar di antara yang dinukil dari para ulama yang saya dengar langsung. Annallaha anzala fardan fis shalah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan fardu fis shalah, yaitu kewajiban dalam salat. Qabla fardis salawatil khams, sebelum difardukannya salat 5 waktu. Ini isyarat dari Imam Syafi'i bahwa masalah ini masalah khilaf. Bahwasanya ada yang mengatakan salat malam itu dulu wajib. Ya, berdasarkan pendapat ini
maka salat 5 waktu menasakh salat malam itu. Tapi bagi yang mengatakan tidak wajib, berarti tidak ada nasakh di sini. Jelas? Tidak ada nasakh di sini. Karena hukum wajib dengan sunat kan tidak menasakh nih. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Faqala, lalu dia berkata, membaca firman Allah SWT, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang kalau terjemahan lama-lama berkemul, ya, berselimut. Qumil laila illa qalila. Salatlah. Kenapa dikatakan qum? Karena qum itu, qiyam itu salah satu rukun terpenting di dalam salat. Sebagaimana Allah juga menyebut dengan al-qira'ah, faqra'u ma tayassara minhu. Baca, karena membaca dalam salat bagian penting juga dalam salat. Kadang-kadang salat disebut dengan rak'atain, asalnya 2 kali ruku, 2 rakaat. Kadang-kadang disebut dengan as-sajdah, karena sujud bagian terpenting dari salat. Kadang-kadang disebut dengan tasbihah, kadang-kadang disebut dengan tasbihah. Ini harus dipahami, istilah-istilah ini dipahami langsung dari di mana istilah ini disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Qumil laila illa qalila. Salatlah malam, berdirilah di malam hari kecuali sedikit. Berarti ada kewajiban salat sepanjang malam di awal dulu, khususnya bagi Nabi SAW. Maka Nabi pernah salat dari Isya, salat malamnya sampai menjelang azan subuh. Dan pernah lakukan Nabi SAW. Taib nisfahu aw inqus minhu qalila, atau setengahnya, setengah malam, atau kurangi sedikit dari setengah malam, yaitu kalau kurang dari setengah malam, sepertiga ya. Nah, auzid alaihi, atau tambah sedikit dari sepertiga. Nah, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Thumma nasakha hada atau nusikha, thumma nasakha hada fi surati ma'ahu. Kemudian hukum ini, yaitu kewajiban salat malam sepanjang malam, setengah malam, atau lebih atau kurang dari itu, dinasakh oleh Allah SWT dalam surat itu juga bersamanya. Faqal, lalu Allah berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui bahwa engkau berdiri kurang dari 2/3 malam. Kurang dari 2/3 malam, berarti hampir 2/3 malam. Wa nisfahu, dan ada pula kamu kalanya berdiri di malam hari setengah malam. Wa thuluthahu, dan ada pula 1/3 malam. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan segolongan orang-orang beriman bersamamu. Di sini juga dijadikan istidlal atau istinbat oleh para ulama bahwa kalau yang ikut salat itu hanya sekelompok, berarti ini menandakan bahwa salat malam itu tidak wajib dari awal. Karena dibilang wa ta'ifatum minazim, berarti ta'ifah yang lain tidak. Kalau ada kelompok yang salat, berarti ada kelompok yang tidak. Paham tuh? Karena kalimat ta'ifah sekelompok artinya. Kalau sekelompok ikut, berarti sekelompok yang lain tidak salat malam. Kalau mereka tidak salat, berarti salat malam wajib atau tidak? Tidak wajib. Disinilah datang khilaf bahwasanya salat malam itu menurut sebagian tidak wajib. Karena apa? Karena yang ikut hanya sebagian. Apa dasar sebagian yang lain tidak? Kalau seandainya tidak, seandainya dia wajib, berarti salat malam dari awal memang tidak wajib. Taib, wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar.
Allah lah yang menentukan ukuran siang dan malam. Ya kita tidak ada kuasa kita di situ. Bahkan yang pegang remote langit pun tidak bisa, ya, tidak bisa memajukan, memundurkan malam. Hanya Allah lah yang mengatur semuanya. Kadang ada malam lebih lama dari siang. Ada pula kalanya siang lebih lama dari malam. Di kita tidak terlalu kentara. Misalnya kadang-kadang sampai maghrib itu masuk jam 6 lewat 10 ya. Ada ya. Sekarang jam 6 lewat 22. Insya Allah besok sampai jam 6 lewat 32. Nanti turun lagi. Turun gitu. Kalau kita intervalnya kadang setengah jam lah. Ya. Tapi kalau zuhur masuk, kita kadang-kadang sampai jam 12 lewat 6 ya. Sekarang sudah 12 lewat 18 ke Pekanbaru. Sini jam 12 mana? Dah dong, tayyib. Terlindung, alhamdulillah. Jadi ada aman, kita tidak diburu-buru waktu. Jadi kalau nampak jamnya nanti Isya sudah hampir masuk. Sekarang masih lama kan? Jangan tengok-tengok jam. Jangan tengok jam. Kalau perlu jamnya dimatikan sementara dulu. Intinya Allah yang menentukan jarak siang dan malam. Kalau di negara-negara lain ada yang Masya Allah kemarin apa namanya baru selesai sahur langsung buka. Apa istilahnya? Baru selesai sahur langsung bukan langsung, enggak lah. Baru selesai buka langsung sahur. Berarti puasanya panjang luar biasa. Baru selesai buka langsung sahur. Berarti berapa jam puasanya tuh? 24 jam puasa, Masya Allah. Kuat antum? Ya karena antum di sini. Karena antum di sini tidak kuat. Tapi kalau antum sudah tinggal di sana, Insya Allah kuat. Urus surat pindahnya? Tidak usah. Antum beruntung tinggal di Republik Indonesia. Alhamdulillah. Sana dingin. Dingin sekali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau di Timur Tengah kata orang atau di Arab itu kadang-kadang bedanya sampai 2 jam, 2 jam setengah. Lumayan lah. Awak dah puas tidur belum juga subuh. Kalau musim dingin. Kalau musim dingin dah puas tidur saya. Alhamdulillah belum subuh. Tidak juga sholat malam ya Pak. Parah betul kita tuh. Dah puas tidur. Tidak pakai alarm lagi. Mesti bangun subuh tuh. Ya, kecuali yang memang maniak tidur itu lain hal aja. Tapi kalau yang ini biasa bangun. Cuman kalau musim panas, itulah baru selesai Isya rasanya sudah subuh pula. Makanya kadang-kadang karena kondisi sekarang ini orang sudah siang malam terangnya sama. Ya, karena sudah ikut sunnah. Kan siang malam terangnya sama. Berarti ikut taraktukum alal bayda kata Nabi, kutinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kanahariya, malamnya saja seperti siang. Makanya kita enak beraktivitas ketika ikut sunnah itu karena semuanya terang benderang. Jadi ketika semuanya terang di siang malam sama terangnya, akhirnya banyak orang yang di musim dingin musim panas tidak tidur malam. Kapan tidurnya? Selepas sholat subuh. Sebenarnya tidak sehat itu, jangan diikutinya ya. Selepas salat subuh, karena salat subuh selesai jam 4 dah selesai salat subuh kan. Nanti masuk kerja pukul 8 atau 7:30. Berarti ada 4 jam tak? Puas tidur 4 jam? Masa tu tak puas 4 jam setelah subuh? Nah, hanya mereka tidur selepas subuh. Ya. Selepas subuh tidur, kalau sebenarnya tidak pas. Tapi orang yang tetap istiqamah biasanya tidak. Mereka tetap tidurnya di malam hari. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang menentukan siang, waktu siang dan malam. Alima an tuhsuhu fataba alaikum. Allah Maha tahu kalian tidak akan sanggup untuk selalu untuk untuk mendirikan semuanya dalam malam hari itu. Fataba alaikum, lalu Allah menerima taubat kalian.
faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang sesuai kemampuan kalian dari Al-Quran. Ini juga disebut dengan qira'ah. Alim an sayakunu minkum marda, Allah tahu di antara kalian ada yang sakit, wa akharuna yadribuna fil ard, ada pula yang musafir, yabtaguna min fadlillah, mencari karunia Allah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lainnya ada yang pergi berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kalian di malam hari itu. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, walamma zakara Allah ba'da amrihi biqiyamil layli nisfihi illa qalilan aw li ziyadatin alayhi faqala adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min al-jinna ma'ak fakhaffafa faqala alima an sayakunu minkum marda, nam qara'a ila faqra'u ma tayassara min. Tatkala Allah menyebutkan setelah perintahnya untuk qiyamul laili, salat malam, setengah malam kecuali sedikit atau kurang sedikit, aw liyazan alaihi, atau tambah sedikit dari setengah malam, faqala adna min thulutsai laili, Allah berfirman menjelaskan itu kurang dari 2/3 malam, setengahnya, sepertiganya, dan orang-orang yang beriman bersamamu ikut juga sebagian. Fakhaffafa, lalu Allah meringankan. Faqala, berfirman, alima an sayakunu minkum marda, Allah tahu ada di antara kalian yang akan sakit, sampai pada akhir ayat faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang dimudahkan malam itu. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fakana bayyinan fi kitabillah, maka jelas sekali dalam kitabullah naskhu qiyamil laili, yaitu dinasah hukum qiyamul lail, wa nisfihi, dan setengahnya, kan tadi qiyamul lail seluruhnya, wa nisfihi, dan setengahnya, wa nuqsani minan nus, atau kurang dari setengah, wa ziyadatu alai, atau lebih sedikit, biqaulillah faqra'u ma tayassara min, maka bacalah Al-Quran semampu yang kalian bisa. Fahtamala qaulullahi, maka firman Allah faqra'u ma tayassara min, bacalah yang mudah kalian baca dari Al-Quran di malam itu, maknanya ini mengandung dua makna. Ahaduhuma, salah satunya, ayyakuna fardan thabitan li'annahu uzila bihi fardun ghairuh. Salah satu maknanya adalah bahwa faqra'u ma tayassara minhu itu adalah, di antara maknanya adalah dia adalah kewajiban yang sabit, yang sudah tetap. Li'annahu uzila bihi fardun ghairuh, karena dengan kewajiban ini dihilangkan kewajiban selainnya, yaitu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama, kalau kemarin kan ditentukan semalam, setengah, atau lebih atau kurang. Sekarang tidak, diserahkan bagaimana yang mudah saja. Berarti ini kewajiban yang awalnya kewajiban itu semalam penuh, atau setengahnya, atau 2/3, atau kurang dari setengah, atau lebih dari setengah. Sekarang tidak dibatasi. Kewajibannya tinggal lagi berapa yang kalian bisa. Taib, ini makna yang pertama di antara yang bisa dipahami dari faqra'u ma tayassara minhu. Wal akharu ay yakuna fardan mansukhan uzila bi ghairihi. Ada pula kemungkinan kedua, bahwa dia kewajiban yang sudah dinasakh, yang dihilangkan hukumnya dengan kewajiban yang lain. Kama uzila bihi ghairuh, seperti mana hukum itu dengannya hukum yang lain dihilangkan sebelumnya. Hukum yang pertama tadi, yaitu hukum wajib qiyamul lail seluruhnya, atau 2/3, atau setengah, lebih dari setengah, kurang dari setengah. Sekarang hukum itu, kewajiban itu dihilangkan dengan sesuai
sesuai kemampuan, tapi masih wajib. Jelas? Masih wajib. Nah, kemungkinan kedua yang kemampuan yang salat malam sesuai kemampuan ini, kewajiban ini pun kemungkinan juga sudah dinasakh dengan apa? Wa dzalika liqaulillah, dan demikian itu dengan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dari malam hari itu atau dari sebagian malam itu maka bertahajudlah nafilatan sebagai amalan tambahan. Berarti kalau di sini sebut nafilah berarti sudah tidak wajib lagi. Jadi dinasakh lagi. Artinya dalam hukum usul fikih boleh an-nasikh menjadi mansukh lagi. Berarti dua kali nasakh. Nasakh pertama kewajiban salat semalam penuh atau 2/3 malam atau setengah malam atau lebih dari setengah malam atau kurang dari setengah malam. Dinasakh hukum kewajiban ini dengan kewajiban yang sudah diringankan, yaitu mesti salat malam. Hukumnya wajib, tetapi waktunya tidak ditentukan seperti yang awal. Jelas? Terserah menurut kemampuan masing-masing. Ini nasakh pertama. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kemudian dinasakh lagi dengan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka dari sebagian malam bertahajudlah. Kenapa dia kata tahajud? Tahajud itu salat setelah tidur. Ya, tidak dinamakan tahajud kecuali salat setelah tidur. Nah, walaupun salat malam berlaku untuk salat sebelum tidur ataupun setelah tidur. Nah, fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai amalan tambahan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Fahtamala qawluhu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ay yatahajjada bighairi allazi furida alaihi mimma tayassara minhu, bahwa dia bertahajud dengan selain yang diwajibkan, mimma tayassara minhu, dari yang mudah dilakukannya. Qala fakana alwajibu, berkata Imam Syafi'i, fakana alwajibu talab al-istidlal bis sunnah ala ahadil ma'nayaini. Selama masih mengandung dua kemungkinan, maka perlu mencari dalil dari sunnah mana di antara keduanya yang dimaksud. Ini mengingatkan kita pada perkataan Imam Al-Mufassirin, imamnya para ahli tafsir sepanjang sejarah, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Abu Sa'id Al-Khudri, dan anaknya Umar yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu bahwasanya Al-Quran itu karena dia adalah dasar-dasar umum, garis-garis besar, biasanya mengandung berbagai penafsiran, atau kata orang kampung saya multi tafsir. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan mana yang dimaksud di sini pentingnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berdebat denganmu atau membantahmu dengan hujjah Al-Quran, maka jawab dengan sunnah. Apa sebab? Karena Al-Quran itu multi tafsir. Kalau multi tafsir artinya kemungkinan ini, ternyata mana yang dimaksud? Nabi lebih tahu tentang apa yang dimaksud. Maka tidak boleh menafsirkan Al-Quran bercanggah dengan tafsiran Nabi SAW tentang Al-Quranul Karim. Nah, disinilah letaknya nanti orang yang istiqamah mengikuti as-sunnah dengan yang tidak begitu istiqamah menegakkan sunnah. Orang istiqamah dengan sunnah, ya betul tafsiran antum tu mungkin, tapi Nabi tafsirnya seperti ini.
Nabi tafsirnya seperti ini. Oleh itu kaum muslimin, Imam Syafi'i mengajarkan kita, membimbing kita ya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala budda takana al-wajibu talab al-istidlali bis sunnati ala ahadil ma'nayain, mesti mencari dalil dari sunnah mana di antara kedua makna kemungkinan tadi yang dimaksud. Fawajadna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala alla wajiba minas salati illa al-khams, bahwa tidak ada salat yang wajib didirikan kecuali salat 5 waktu. Kan begitu? Ditanyakan ke Nabi SAW, ayat tadi punya kemungkinan seperti itu. Tetapi Nabi SAW menunjukkan bahwasanya tidak ada salat yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah kecuali salat 5 waktu. Yang lain semuanya ya sunat. Walaupun ulama nanti ada terjadi khilaf di antara mereka, salat Idul Fitri wajib atau sunat, ya kan? Kemudian salat Idul Adha wajib atau sunat. Yang sahih adalah sunat. Itu sudah mulai ngantuk-ngantuk nampaknya. Yang murajih adalah sunat. Apa sebab? Karena kita dapatkan siapa yang terlambat tidak wajib mengqadha. Kalau dia wajib, walaupun terlambat mesti diqadha. Maka sepakat ulama mengatakan siapa yang terlambat salat Idul Fitri atau Idul Adha, dia tidak wajib lagi salat. Jelas? Mana tahu nanti terlambat kita kan, sebentar lagi katanya kan. Akhirnya orang sudah pergi. Awak masih tertinggal di terminal. Ya, saya pernah tertinggal di bandara gara-gara itu. Ntar lagi kan. Awak tunggu juga pengumuman. Ternyata tidak ada pengumuman di noise yang besar itu. Dipanggil aja di gate sekian itu. Nah, akhirnya tertinggal lagi. Udah sering tertinggal. Ya. Ciri gantung. Tertinggal karena nggak tahu tadi. Makanya kalau nggak tahu mesti tertinggal. Makanya mesti cari tahu. Kalau nggak tertinggal lagi nanti. Demikian juga lah beragama nih. Kalau kita tidak cari tahu, banyak tertinggal kita. Oleh sebab itu mesti selalu belajar. Jangan bilang, saya dah pandai berpikir. Agama itu bukan dengan pikiran, agama dengan ilmu. Nanti salah pikir nanti. Seperti kata Mutharib bin Abdillah bin Syakhir, berijtihadlah dalam beramal bersungguh-sungguh, tapi juga harus hazar. Ya, al-jidda wal hazar. Yaitu bersemangat beramal, tapi juga harus hati-hati. Apa sebab? Semangat tanpa hati-hati tergelincir. Sehingga nanti beramal tapi hasilnya nihil. Jelas? Beramal hasilnya nihil. Antum pastikan. Sebab saya juga pernah bekerja tak digaji. Apa sebab? SK tak ada. Iya, awak lebih duluan masuk dari yang lain. Sebelum subuh udah sampai di kampus. Lebih lambat pulang dari yang lain. Orang dah tidur di rumah, awak masih di kampus. Tapi tak digaji. Apa pasal? SK belum keluar. Apa yang tak keluar? Awak tak nanya-nanya. Salah sendiri, apa tak nanya? Itu untung ditanya oleh pimpinan. Dan yang mau gaji, Ustaz katanya. Mana temo paknya? Ketika kita tanya mana temonya, baru dia paham. Berarti Ustaz belum pernah dapat gaji. Dah lewat 2 bulan. Akhirnya telepon kepala kepegawaian oleh wakil rektor itu. Sebut namanya J-nya. Gitulah. Ini Ustaz Asman belum ada SK-nya. Lupa paknya. Lupanya. Memang kita kalau punya orang ni gampang lupa kita. Makanya jangan wakilkan ke orang ya. Ya, jangan wakilkan ke orang. Kalau nak beramal semasa hidup ini. Jelas? Antum nak berwakaf sekarang, jangan tunggu mati dulu. Mati anak-anak tadi tak ingat lagi begitu, apalagi yang tak pernah ngajar anaknya berwakaf. Nak tunggu anak berinfak atas nama kita. Di semasa hidup ayah tak pernah berinfak nampak sama anak, macam mana? Iya. Kok masuk pula ke sana. Nanti panjang tak selesai ni nanti muslim.
La haula wala quwwata illa billah. Kenapa masuk situ tadi? Gara-gara enggak tahu tertinggal. Maka oleh sebab itu mesti tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mana yang dimaksud. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya tidak ada salat yang wajib kecuali yang 5 waktu. Berarti yang dimaksud dari kedua makna itu adalah makna yang terakhir, bahwasanya seluruh hukum wajibnya salat malam sudah dinasakh. Dengan sunnah tidak, dengan ayat itu juga. Cuman kalau ayat dengan ayat mengandung dua kemungkinan tadi. Jelas? Kalau jelas saya tutup, kalau enggak saya sambung lagi. Nah, dengar azan dulu. Allah. Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Salatu. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, kembali kita ulang. Qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fakana al-wajib talab al-istidlal bisunnah. Maka wajib kita mencari dalil dari sunnah yang mana di antara kedua makna itu yang dimaksud.
Apakah dinasakh sebagian atau dinasakh semuanya? Fawajadna sunnata Rasulillah SAW tadullu ala alla wajiba minas salati ilal khams. Lalu kita dapatkan dalam sunnah tidak ada solat yang wajib kecuali 5 waktu. Fasirna ila annal wajib al khams. Sehingga kita pun mengikuti sunnah Nabi SAW, kembali ke sunnah itu. Annal wajib al khams. Bahwa yang wajib itu adalah solat 5 waktu saja. Wa anna ma siwaha min wajibin min salatin qablaha. Dan solat selain yang 5 waktu walaupun wajib sebelumnya sudah dinasakh. Sudah dinasakh biha dengan salat 5 waktu. Istidlalan dengan mengambil dalil biqaulillah kepada firman Allah, fatahajjad bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah sebagai salat tambahan, yaitu sunat. Ya, tambahan di sini berarti maknanya adalah sunat. Wa annaha nasikhatun liqiyamil lail, dan bahwa ayat ini fatahajjat bihi nafilatan lak adalah menjadi penasakh qiyamil lail, yaitu solat semalam, atau wa nisfihi, dan solat setengah malam, wa thuluthihi, solat sepertiga malam, wa ma tayassar, dan yang sesuai dengan kemampuan, yang mudah dilakukan oleh seseorang. Berarti semua kewajiban itu sudah dinasakh dengan sholat 5 waktu. Jadi di dalam ayat ada nasakhnya. Kemudian sebagian ditunjukkan oleh as-sunnah sesuai judul yang disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, an-nasikh wal mansukh yadullu al-kitabu ala ba'dihi. Al-Quran menjelaskan sebagiannya, karena tadi mengandung 2 makna. Berarti kan sebagian baru sampai kita. Kapan dilengkapi pemahaman bahwa yang dimaksud itu adalah itu? Yang makna yang kedua, setelah meminta keterangan dari sunnah Nabi SAW. Ini artinya penting untuk belajar sunnah Nabi SAW. Tadi terputus ketika saya katakan ada yang mengatakan kita mengambil dari Al-Quran dan sunnah tanpa ulama. Ini sebenarnya payahnya enggak. Dibilang tidak paham orang-orang yang sudah tinggi pula. Tidak mungkin kita belajar tanpa ulama. Tapi maksudnya adalah melalui ulama yang mengambil dari Al-Quran dan sunnah itu. Artinya bila bercanggah pendapat ulama dengan Al-Quran dan sunnah, kita ikuti ulama yang mendukung makna Al-Quran dan sunnah. Itu yang kita maksud mengambil dari Al-Quran dan sunnah. Bukan berarti saya langsung jadi alim simsalabim atau makan buah pepaya langsung jadi ulama. Saya tidak, bukan itu. Ada buah watiak cuma bisa jadi ulama kita jadinya. Makan buah pepaya, ada pepaya. Tahu watiak. Kates. Tahu. Makan buah itu langsung jadi ulama. Tidak ada cerita seperti itu. Kita semuanya belajar. Ya, kenyataannya kita hari ini mulai belajar dulu alif, ba, ta. Iya kan? Kan itu mulai. Itu langsung bisa sang. Ada yang ngajar? Siapa ngajar? Ulama juga. Ulama itu kan tingkat-tingkat. Ulama alif, ba. Ya, ulama alif, ba tadi. Kan ulama kan jama' alim. Dia tahu alim bi alif bata. Sudah itu naik lagi a i u, ya kan? Ya enggak? Alif baris di atas a, ba baris di atas ba, ba. Tunggu, dengar sama ibunya. Ibu mana nak katanya? Artinya alif baris di bawah i, bu baris di depan bu, ibu. Adil dia, jadinya aba dan ibu. Masyaallah kiram, belajar di situ. Habis itu boleh pula berangkai kata lagi kan, banakum, anakum, ya nak? Habis itu baru sudah mulai satu ayat penggalan ayat, akhirnya masuk ke surat Al-Quranul Karim. Itu tidak belajar nama itu, pakai ulama pun tidak. Iya, ada ulama alif bata, ada ulama baduo di ateban,
dan seterusnya. Kemudian ada ulama nanti belajar tajwid kita, kemudian belajar seni, belajar tahsin, habis itu belajar tahfiz. Ini bertingkat semuanya. Habis itu nanti belajar tafsir, kan? Kemudian tafsir, awalnya tafsir berra'yi, semuanya tafsir menurut akal aja. Habis itu ternyata ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir dengan al-hadis dan asar dan seterusnya. Setelah itu diajarkan kita, oh ternyata tafsir Buya ini sama tafsir Buya ini bertentangan nampaknya. Ini belajar pula kita qawaidut tarjih atau qawaidut tafsir, usulut tafsir. Ya kan? Setelah belajar seperti itu, kita tahu mana tafsir ternyata ada yang bil ma'thur, ada yang dipisah, mana yang sahih, mana yang tidak sahih, ada yang dicampur-campur. Tahu pula kita, oh ternyata perlu lagi untuk mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tafsir dan seterusnya. Ini tidak mungkin proses ini kecuali melalui para ulama. Cuma bedanya antara yang mengambil Al-Quran hadis dengan hanya sampai ulama, yaitu bila ulama yang dikaguminya tersalah, dia tak berani menyalahkannya. Itu maksudnya. Alasannya apa? Tidak mungkinlah saya lebih paham dari guru saya. Kan gitu? Tidak mungkinlah Ustaz Dasman lebih paham dari Imam Asy-Syafi'i. Diadu Dasman sama Syafi'i, tentulah banyaklah suara untuk Syafi'i. Paham saya? Kalau dibuat voting atau buat tanding, siapa paling hebat main bola di Bujung Batu? Di Masjid Nurul, ha? Tenis meja, tenis meja. Biar ada lawan dikit ya. Mana Ustaz Abdul Khalik mana? Ya, ini juara nasional, internasional. Ya, tapi di kampus Madinah. Juara internasional dia, mahasiswa dari seluruh negara. Nah, diadu dengan saya, sesuai tak? Awak tingkat RT tak pernah menang. Ini namanya tidak sebadan antum membandingkan saya dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, tak pas. Akhirnya tentu orang akan menyorakkan saya, bukan sorak-sorak bergembira, sorak-sorak cemooh. Ya, siapa pula kamu katanya? Harusnya kan antum pendapat yang saya katakan ini bukan pendapat saya, dinukil dari ulama yang lain yang juga sepaham dengan ulama ini pendapatnya lemah, ulama ini pendapatnya kuat. Karena apa? Inilah dukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini didukung oleh pemikiran dan keinginan oleh sebagian masyarakat. Karena tidak sedikit ulama yang tidak istiqamah. Kan ada ulama tidak istiqamah? Ada enggak ulama Ada. Ada enggak ulama yang mempelintir ayat? Ada ulama yang tidak mendukung kebenaran? Ada. Baik sengaja maupun terpaksa. Baik sengaja maupun terpaksa. Atau silap, salah ijtihad, bisa saja. Tidak mungkin. Nah, kalau ini maksudnya bahwa kita ikut ulama yang berdalil, ini yang kita maksud. Bukan maknanya tidak menghormati ulama. Tidak ada. Jadi kita belajar semuanya melalui guru-guru. Kan antum juga bilang mesti bersanad katanya. Ya mesti bersanad. Kadang sanad asal dongau syekh dibilang asal dengar Syafi'i belajar sama Malik. Jadi Syafi'i itu 100% mesti sama Malik. Surat tibqal asl, fotokopi. Enggak ada ulama yang kayak gitu dah. Ada ulama seperti itu? Hah? Bahwasanya Imam Syafi'i kan belajar sama Imam Malik. Lalu Syafi'i 100% seperti Malik pendapatnya? Ada? Tengok dulu nyusatnya. Dosa tengok, tidak ada. Sebab dalam kitab banyak Imam Syafi'i meluruskan dalam tanda petik ya, tidak sependapat dengan gurunya Imam Malik. Bahkan masalah apa teman-teman? Masalah takdir. Ya, kalau sudah takdirkan tidak perlu diusahakan itu ya, perlu dicari atau tidak rezeki itu. Ya, sebagian bilang, Imam Malik katanya, saya tidak usaha pun asal rezeki saya mesti dapat. Kata Imam Syafi'i tidak, mesti bekerja dulu kita baru dah dapat katanya. Akhirnya Imam Syafi'i nak buktikan ke gurunya, pergi dia bekerja, bantu orang mati anggur.
Setelah petik anggur dapat upah dia. Hanya dibawa ke depan gurunya Imam Malik. Ini buktinya Buya, Pak Kiai. Saya kalau tidak bekerja, tidak dapat ini. Buya kan tidak bekerja, tidak dapat. Lalu letak depan ini, boleh dimakan, ini boleh. Nah, ini makan Imam Malik. Saya tanpa kerja pun dapat. Akhirnya kan tidak membantah dia. Awak belum khilaf lagi dah membantah gitu. Itu masalahnya. Belum khilaf lagi sudah kalam gitu. Sudah main cemooh. Tidak. Akhirnya kedua-dua pendapat ini, ya boleh. Ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang datang min haitsulah yahtasib. Berarti rezeki itu terbagi dua. Ada yang kita usahakan, ada yang diusahakan orang lain untuk kita. Ya maknya. Jadi ada yang memang hasil usaha kita, ada yang hasil yang tanpa kita usahakan. Akhirnya nyaman mereka berdua. Banyak hukum-hukum fikih, misalnya khiyar, bai'ul khiyar, menurut Imam Malik tidak berlaku, kata Imam Syafi'i berlaku. Makanya yang katakan sanad asal bertemu dengan syekhnya langsung sama semuanya, itu tanda-tanda hadis palsu begitulah. Seperti katakan oleh Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim dan lain-lainnya, Ibnu Rajab, bahwa di antara riwayat palsu itu satu sanad mengandung seluruh riwayat. Jelas? Pahamnya enggak? Enggak paham. Insyaallah. Kayak harus daftar jadi wali dulu untuk berpaham. Nah, kaum muslimin. Ada sanad satu, dasman dari gurunya terus sampai ke Rasulullah SAW. Lalu seluruh riwayat dari jalan itu tanda sanad palsu atau riwayat palsu. Tidak ada. Sahabat saja meriwayatkan hadis tidak ada satu. Ada yang meriwayatkan langsung dari Nabi, ada yang meriwayatkan dari sahabat yang lain. Tiba-tiba antum dari satu sanadnya seluruh ajarannya, alirannya ada dalam satu sanad itu. Bila ada orang yang seperti itu sanadnya, maka katakan kasih silang. Ini sekarang main silang sekarang kan. Ya, silang merah. Ya, artinya ini tanda harus dicurigai. Tidak ada Imam Malik, Syafi'i saling berguru, tidak 100% seperti itu. Kemudian Ahmad berguru sama Syafi'i, tidak sependapat 100%. Jelas? Imam Malik murid-muridnya banyak. Ada Abdullah bin Wahab, juga banyak ijtihadnya berbeda dengan Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya ada Al-Muzani, ada Al-Buwaiti, ada Al-Harmalah bin Yahya Tujibi, ada Yunus bin Abdullah Sadafi, ada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ada Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi Al-Muazzin. Semuanya tidak sependapat semuanya dengan Imam Asy-Syafi'i. Makanya mengatakan bahwa kalau sudah bersanad seperti ini pasti sama, ini tanda sanad dusta. Jelas? Ya? Apa yang ngerti nampaknya? Memang perlu belajar hadis dulu. Sekarang selesaikan ini, nanti kita belajar ulumul hadis. Jadi nampaknya harus ke sini terus nampaknya. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Imam Syafi'i rahimahullah, walasna. Jadi ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak menasakh semuanya. Menasakh bukan apa dengan ayat itu kemudian didukung dengan sunnah. Itulah maknanya ya dulu al-kitabu ala ba'dihi was-sunnatu ala ba'dihi. Jelas? Nah, walasna nuhibbu li ahadin tarka yatahajjada bima yassarahu Allahu alaihi min kitabih musalliyan bihi wa kaifa ma aktsara fa huwa ahabbu ilaina. Tapi jangan paham pula, jangan dipahami kata Imam Syafi'i, kita tidak suka orang meninggalkan tahajud. Bukan itu maksudnya. Kan yang dinasahkan wajibnya, bukan syariatnya. Hukum wajibnya dinasakh. Bagi yang mengatakan wajib, bagi yang mengatakan sunat tidak ada nasakh. Jelas? Kan sudah kita bilang tadi bahwa dalam masalah ini ulama berpendapat sebagiannya salat malam itu hukumnya dulu wajib, kemudian dinasakh. Sebagian lainnya mengatakan enggak, dari awal tidak wajib. Buktinya tadi ada sebagian yang salat, ada sebagian yang tidak salat. Berarti kalau sebagian tidak salat, apa alasannya? Kalau wajib kan berdosa tuh kalau ditinggalkan. Berarti karena dibolehkan oleh Nabi ditinggalkan, berarti
tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti tidak ada nasakh. Tapi Imam Syafi'i ingin bahas bagi yang mengatakan wajib, seperti dia nukil dari sebagian gurunya yang dia katakan para ulama sebelumnya. Baiklah. Walasna nuhibbu, kita tidak suka orang meninggalkan salat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu membaca Al-Quran yang dimudahkan baginya, musallian bihi, yaitu salat membaca Al-Quran, wa kaifa ma akthar fa uhabbu ilaina. Setiap semakin banyak dia lakukan, semakin banyak ayat yang dibacakan, semakin lama dia salatnya, semakin kita sukai. Kemudian beliau menunjukkan, meriwayatkan seperti kebiasaan Imam Syafi'i rahimahullah, dia juga meriwayatkan dengan sanadnya dari gurunya. Qala akhbarana Malik, berkata, menceritakan kepada kami Imam Malik ibn Anas, Imam mazhab Maliki, an ammihi, dari pamannya Abi Suhail ibn Malik, yaitu Ismail bin Abdullah bin Malik, an abihi, dari bapaknya Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi. Nah, karena Imam Malik itu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari. Jadi ini Abu Suhail bin Malik bin Abi Amir al-Asbuhi. Annahu sami'a Talha, bahwa Abu Malik bin Abi Amir al-Asbuhi mendengar Talha bin Ubaidillah al-Umawi, salah seorang dari sahabat yang dijamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, jaa a'rabiyyun. Talha mengatakan datang seorang A'rabi, orang Arab Badui, min ahli Najd, dari Najd. Najd itu sekarang adalah negeri Qasim sampai ke Riyadh sana. Ta'thairar ra's, rambutnya acak-acakan, karena dalam perjalanan jauh. Pada umumnya orang berjalan jauh itu tidak rapi. Makanya ketika Jibril datang ke depan Nabi, rambutnya rapi, pakaiannya bersih, tak ada kusut sama sekali. Tapi tidak ada yang kenal. Tentu mereka dari awal sudah mulai bertanya-tanya, siapa ini? Dia bukan orang Madinah, berarti orang musafir kan? Tapi tidak ada ciri-ciri musafir. Orang musafir itu pasti badannya berdebu. Nah, ya, awaknya di mobil BAC di situ, bis BAC, tapi kalau sudah 3 hari naik bis berdebu juga kita, ya kan? Nah, apalagi di masa itu dia berjalan, kalau dari Najd tidak kurang daripada 20 hari atau 15 hari dulu berjalan di tengah-tengah padang pasir. Ya, kalau antum nak coba, ya kita ke sana nanti. Ya, nak tengok antum berdebu atau tidak. Ayo, bayar masing-masing. Kalau bisa bayarkan juga untuk saya sekali. Atau sepakatlah, antum bayar dari sini, di sana saya yang bayar semuanya. Antum bayar dari sini, pas di sana makan, transportasi saya yang jaga. Siap? Tidak siap, apa boleh buat? Kalau gitu saya tidak siap juga. Nah. Baiklah, kamu tidak janji kan? Tidak janji kan, hanya membuktikan pasir aja merasa. Jadi dari rambutnya acak-acakan, nasma'u dawiyah sautih. Kami hanya mendengarkan dengung suaranya, karena orang Arab Badui itu kan kalau dia kan suka ngomongnya suaranya tinggi-tinggi. Dan kadang-kadang tidak jelas sampai kalau sudah dekat sekali. Maklum orang biasa di padang pasir itu kan suaranya kan harus selalu manggil orang dari jauh ya. Oh, sama dengan orang di hutan dulu kita. Kalau di hutan kita dulu, kalau bahasa kampus saya selalu di sawah. Tahu di sawah? Ya kita nggak ada tahu ada orang atau enggak. Kadang dijawab oleh harimau kadang. Katanya. Kadang ungko yang jawab. Kadang macam-macam menjawab. Ya, kalau ada orang pasti jawabnya. Katanya itu. Anda tidak pernah ke hutan? Mana tahu? Pernah ke hutan? Enggak. Pernah. Antum biasanya manggil orang di hutan pakai apa? Kayak mikrofon. Enggak kan? Pakai suara. Itu. Jadi kami mendengar hanya dengung suaranya saja. Wala nafqahu ma yaqul. Tapi tidak jelas apa yang dia katakan. Hatta dana, sampai dia mendekat.
fa iza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata dari dekat baru tahu apa yang dia tanyakan, bertanya tentang Islam. Akhbirni al-Islam, beritakan tahukan padaku tentang Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin. Ya, setelah riwayat lain menjelaskan bahwa dia mengucapkan asyhadu an tu'mina billahi wa rasuli, beriman pada Allah dan Rasul. Kemudian di antara yang disebutkan khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, yaitu salat 5 waktu siang dan malam. Qala hal alayya ghairuha, ada enggak salat yang wajib selain itu? Ditanya kan, tidak ada salat. Ada enggak salat wajib? Kata Nabi SAW, tidak. Faqala la illa an tatawwa, kecuali kamu hanya salat sunat. Nah, qala wa dzakara Rasulullah SAW siyam Ramadan, lalu Nabi SAW menyebutkan baginya wajib puasa di bulan Ramadan. Faqala hal alayya ghairu, apakah ada kewajiban selain itu bagi puasa? Qala la illa an tatawwa, kecuali puasa yang sunat kamu lakukan. Di antara ulama mengatakan kecuali yang sunat yang kau wajibkan atas dirimu, seperti nazar misalnya. Nazar pada hukumnya kan tak wajib nazar. Nazar wajib. Kita bernazar itu wajib? Enggak, sehingga kita enggak disuruh bernazar semuanya. Tapi bila bernazar wajib ditepati. Bila bernazar wajib ditepati. Kadang ada yang sebagian mengartikan kecuali sunat yang engkau wajibkan pada dirimu sendiri. Fa'adbara ar-rajulu, lalu laki-laki itu pergi, wa huwa yaqul, sambil berkata, la azidu ala hadza wa la anqus, saya takkan tambah, tak kurang pula. Pokoknya ini saja 5 waktu saja sholat, dan puasa Ramadan saja, tidak puasa sunat. Antum nak gitu juga? Jadi orang Badui antum. Ya kan orang Badui ini, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, orang Badui. Orang Badui itu begitu. Dia hidupnya inginnya simple, yang penting masuk surga. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu aflaha in sadaq. Dia insyaallah dia aflah. Mana aflah adalah beruntung, menang. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. In sadaq, dengan syarat dia benar. Artinya dia benar, tidak menambah dan tidak mengurangi. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Wa rawahu Ubadah bin Samit, dan diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau berkata atau bersabda, khamsu salawatin, 5 salat, katabahunallahu ala khalqih, diwajibkan oleh Allah kepada makhluknya. Faman jaa bihinna, barang siapa yang mendatangkannya, artinya mendirikannya, lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, tidak menyia-nyiakan dan tidak meringan-ringankan hak salat-salat itu, artinya rukun, wajib, syarat semuanya lengkap, kana lahu indallahi ahdan, maka itu menjadi janji bagi Allah yang akan boleh dia tagih, ayyudkhilahul jannah, Allah berjanji memasukkannya ke surga. Maknanya di sini bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat 5 waktu yang diwajibkan. Selainnya tidak. Ini menjadi bukti bahwa kewajiban salat tahajud, baik sepanjang malam, setengah malam, 2/3 malam, kurang dari setengah, lebih dari setengah, atau sesuai kesanggupan, sudah dinasakh dengan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Karena kemungkinan tadi ada 2, maka ditarjih dengan dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuklah dalam bab an-nasikh wal mansukh, yadullul kitabu ala ba'dhi was sunnatu ala ba'dhi, yaitu nasikh dan mansukh yang sebagiannya ditunjukkan oleh Al-Quran dan sebagiannya didukung oleh as-sunnah.
Ini diantara macam-macam an-nasikh wal mansukh yang disebutkan oleh para ulama. Dan Imam Asy-Syafi'i adalah yang pertama yang mengangkat kaidah ini sehingga dia menjadi pendiri dan pengasas berdirinya ilmu usul al-fiqh, berdirinya usul al-fiqh. Maka rujukan sekarang kita seolah-olah kita kembali kepada pendiri ilmu ini. Ya, walaupun sebagian orang kadang-kadang merasa mewanti-wanti. Enggak, kita ingin dari asal. Ya, karena memang asli itu original. Karena usul fikih yang sekarang yang banyak ditulis itu banyak lahir dari kaidah-kaidah al-mutakallimin. Nah, dari kadang-kadang dari dasar berpijaknya al-Mu'tazilah. Dan nasallallahu alaihi wasallam di antara kita kadang-kadang gulu dengan kaidah tapi lupa bahwasanya kaidah itu tidak lebih tua daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini kita kadang mengukur bahasa dengan nahwu dan saraf, padahal bahasa lebih tua dari nahwu dan saraf. Sebagaimana fikih lebih tua dari usul fikih, jangan ditundukkan fikih pada usul fikih. Jelas? Karena dalil lebih tua dari kaidah, maka jangan tundukkan dalil kepada kaidah. Karena berlaku al-hukmu lil ghalib, hukum itu untuk yang dominan, yang mayoritas. Makanya likulli qaidatin mustatsna, setiap kaidah itu ada pengecualian, tapi tentu saja tidak menurut keinginan tetapi berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap saja mempelajari kaidah-kaidah usul fikih ini sangat-sangat dianjurkan karena akan membuat fatwa-fatwa dan pemahaman-pemahaman semakin terukur dan teratur, tidak ngawur kemana-mana. Nah, oleh sebab itu kita ambil dari yang pendirinya langsung, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena mengambil dari yang asli itu lebih diutamakan dari mengambil yang dari produk-produk yang sudah kadang-kadang sudah bercampur. Wallahu ta'ala alam. Dan kita tampaknya setelah kita belajari dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita dapatkan ternyata bahwasanya usul fikih Imam Asy-Syafi'i ini lebih gamblang daripada usul fikih yang ditulis oleh orang-orang belakangan. Tidak seperti yang dibayangkan atau ditakutkan oleh sebagian kita dulu, bahwa Imam Syafi'i itu bahasanya tinggi, dan Imam Syafi'i itu belum secara sistematis. Ternyata alhamdulillah beliau sangat sistematis dan bahasanya memang tinggi, tetapi tinggi bukan maknanya tidak bisa dipahami dan digali. Walhamdulillah ala taufiqihi wa hidayatih. Terima kasih dan mohon maaf kalau saya tengok dah paham semua nampaknya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, karena jelas bahwa yang wajib di antara salat itu hanya salat 5 waktu. Yang lainnya, kewajiban yang lainnya sudah dinasakh berdasarkan Al-Quran, kemudian ditambah dalalatu as-sunnah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan masih ada hari-hari nanti untuk kita kembali bertemu di sini, mengukir amal dan prestasi yang mudah-mudahan membuat kita di akhirat nanti diizinkan berselebrasi untuk menunjukkan catatan amal kita diterima. Oleh sebab itu, mari kita jaga niat kita, kita jaga amal kita sambil bersungguh-sungguh juga berhati-hati. Wallahu ta'ala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya.
cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.